Cek, assalamualaikum sahabatku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan selalu, kesuksesan selalu, karirnya lancar ya sahabat. Sahabat, hari ini kebetulan tanggal merah 1 Juni, kebetulan bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Semoga Indonesia semakin maju, semoga Indonesia semakin jaya. Pancasila sebagai dasar negara kita Indonesia. Sahabat, ini kita akan coba membahas tentang fakta-fakta motor PCX yang wajib kalian tahu, yang harus kalian tahu sebagai rider, sebagai owner, ataupun yang belum, ya ini sebagai tambahan pengetahuan yang mudah-mudahan saya doakan semoga kalian segera mendapatkan motor ini. Kalaupun enggak, ya motor apa aja lah, yang penting enak dikendarai. Sahabat semua, fakta yang pertama adalah lampunya itu sudah full LED ya. Dari mulai depan, belakang, rating itu sudah LED semua. Terus fakta yang kedua adalah ban depan dan belakang itu ternyata beda cuy. Jadi ukurannya itu beda. Yang depan itu ring 14 dan yang belakang itu ring 13. Hanya untuk ukurannya yang depan itu 110/70 dan untuk yang belakang itu agak lebih besar, agak lebih lebar, yaitu 130/70. Oke, lanjut ke fakta yang ketiga, itu adalah ternyata cc-nya itu enggak 160 cuy, tapi 156,9 cc dengan ESP plus pendingin juga ya. Terus untuk yang keempat, ini ternyata motor ini sudah dengan 4 katup plus ESP plus. Jadi ESP itu adalah enhanced, oh jelek banget bahasa Inggrisnya ya. Enhanced nulisnya, Enhanced Smart Power Plus pendingin ya. Fakta yang kelima, ternyata beda ABS dan CBS itu ada dua. Yang pertama itu di remnya, walaupun remnya hanya yang depan aja. Dan yang kedua adalah di HSTC, Honda Selectable Torque Control. Terus yang keenam, ternyata cuy, untuk logo yang ada di PCX itu yang di pinggir itu, ternyata untuk yang chrome itu khusus untuk ABS. Dan untuk yang silver agak keputihan gitu, agak putih, itu untuk yang CBS. Jadi dari situ aja kita bisa sedikit membedakan ya untuk yang ABS dan yang CBS. Cuy, maaf, kembali lagi ke HSTC. Jadi HSTC itu hanya ada di ABS dan yang hybrid. Terus fakta selanjutnya itu nomor 7. Jadi ternyata yang warna matte blue itu hanya ada di ABS. Sekali lagi, yang matte blue itu hanya ada di ABS. Terus fakta yang ke-8, warna matte gray itu abu-abu, itu hanya ada di CBS. Jadi kalau yang grey itu pasti yang di CBS. Berarti warna lain selain yang blue dan grey, blue itu biru. Jadi itu ada di mana-mana. Misalkan putih CBS ada, ABS ada. Hitam, ABS ada, CBS ada. Seperti itu. Terus untuk yang hybrid itu warnanya hanya yang putih saja, cuman ada yang kebiruannya gitu ya. Ada apa namanya itu, biru-birunya seperti itu. Terus fakta yang ke-9, ternyata cuy, bagasinya itu untuk yang PCX 160 ini adalah 30 liter. Dan untuk yang hybrid ternyata beda. Itu 24 liter untuk hybridnya, karena mungkin kepake sama baterai ya. Terus fakta ke-10, konsol depannya itu ternyata untuk Aqua mau merek apapun yang 600 cc itu masuk semuanya. Dan ternyata untuk chargernya itu, ini fakta yang ke-11, untuk chargernya itu sudah tidak usah memakai adaptor lagi. Jadi tinggal nyolok aja langsung masuk ke HP. Terus fakta ke-12, untuk remote-nya itu ternyata tahan air cuy. Jadi dengan tes rendam, dengan tes kalau cuman di banjir doang itu aman banget. Apalagi direndam juga aman juga, ternyata sudah saya buktikan. Terus fakta ke-13, ternyata untuk pisah remote itu kurang lebih 2 meter. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 meter itu sudah tidak terkoneksi dengan motor kita. Oke, selanjutnya fakta ke-14. Jadi
Kalau misalkan mesin nyala, walaupun remote-nya dipisahkan, itu faktanya mesin tetap nyala. Jadi kalau misalkan di remote-nya dipisahkan dengan mesinnya, tapi mesinnya dalam keadaan nyala, itu mesinnya tetap nyala. Terkecuali mesinnya dimatikan dalam jarak beberapa kilometer gitu, udah pasti itu nggak bisa dinyalakan lagi. Selanjutnya, fakta ke-15. Ternyata faktanya itu tangki bahan bakar untuk PCX ini adalah 8,1 liter. Cuy, ini banyak banget ya, 8,1 liter. Dengan perkiraan 45 liter, 45 km per liter, ini saya dari Banjar ke Jakarta itu nggak usah ngisi bahan bakar di tengah jalan, sampai langsung ke sana. Oke, lanjut lagi. Ternyata ini sudah dites dengan metode tes yaitu Euro-nya itu sudah Euro 3 ternyata cuy. Mantap ya. Oke, tes yang ke-16, fakta ke-16. Ternyata ini kalau misalkan remote-nya terpisah jauh, terus idling stop sistemnya nyala, terus seolah-olah kan mesin itu kayak berhenti ya. Ternyata itu pas digas itu tetap saja nyala. Jadi ya mungkin karena memang masih terkoneksi ya, segala kelistrikannya masih terkoneksi, jadi nggak mati. Terus fakta ke-17, ternyata panjang area kakinya itu nambah 3 cm cuy. Jadi dibanding yang PCX sebelumnya itu ternyata agak lebih panjang 3 cm. Terus juga fakta ke-17 yaitu suspensi belakangnya itu agak lebih tinggi dibanding yang sebelumnya sekitar 1 cm. Sahabatku semua, lanjut lagi di fakta yang ke-19 itu adalah ternyata satu bar BBM itu di PCX sampai dengan 0 sampai dengan mati itu kita bisa mencapai 50 km dengan perjalanan seperti biasa ya, kecepatan kurang lebih 50 sampai 60 km per jam. Jadi ini untuk tambahan pengetahuan juga ya. Terus fakta ke-20, ternyata konsol depannya itu tidak tembus dengan air. Jadi kalau misalkan kita nyimpen dompet, nyimpen HP itu terus hujan aman. Terus fakta ke-21, ternyata indikator yang ada di konsol di di layar monitor kalau misalkan kedip-kedip sebanyak 5 kali itu ternyata low bed. Seperti itu ya. Terus lagi kalau misalkan indikator merah dengan logo yang termometer kayak airnya itu sudah pasti overhead dan harus segera ngecek radiatornya. Khawatirnya meledak. Sekarang fakta ke-23. Ternyata layar yang di depan itu ternyata walaupun cekung itu air itu tidak menggenang di sana. Jadi air itu hanya lewat saja. Jadi kalau misalkan hujan itu ternyata tidak menggenang air itu di sana walaupun posisinya cekung. Terus yang terakhir tentang tentang konsumsi Pertamax biasa dan Pertamax Turbo itu hampir sama saja ternyata sahabat. Hanya yang membedakan adalah tarikannya lebih berisi, lebih enteng dengan yang Pertamax Turbo. Oke sahabat, seperti itu dulu ya. Semoga semakin bermanfaat. Pamit. Assalamualaikum.